Baik, dalam video kali ini kita akan masuk ke conditional statement dalam PHP. Ya, di PHP sendiri ada dua conditional statement, yaitu if dan switch. Ya, akan kita lihat penggunaannya satu persatu. Ya, misalkan di sini saya punya variabel nilai, ya, nilai misalkan 85. Ya, kondisinya adalah jika saya mempunyai nilai yang lebih dari 80, maka saya akan lulus gitu. Oke, maka di sini kita bisa menggunakan sintaks if, ya, if nilai, ya, nilai saya itu lebih dari 80, maka saya akan lulus, ya. Jika true, dia akan masuk ke blok sini, ya. Blok dalam bahasa pemrograman PHP juga digunakan kurung kurawal seperti ini, ya, kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Oke, kita akan lihat hasilnya. Ya, di sini saya sudah membuat satu file PHP, conditional PHP. Oke, saya ganti yang dari operator tadi jadi conditional.php. Oke, di sini akan tercetak lulus gitu ya. Kalau misalkan nilai saya ternyata 65, maka saya tidak ada keterangan gitu ya. Nah, agar ada keterangan ya, maka saya bisa menambahkan else di sini ya. Jadi jika saya ternyata tidak lebih dari 80 gitu ya, maka saya bisa tambahkan else di sini. Tidak lulus. Oke. Selanjutnya, lalu misalkan saya tidak hanya memiliki satu kondisi ya, lulus atau tidak lulus gitu ya. Misalkan saya masih mempunyai nilai yang 60 gitu ya. 60 maka saya boleh remedi. Ya, jadi ada tiga kondisi di situ. Ada dua kondisi. Ya, ada dua kondisi di situ, maka saya bisa gunakan else if. Ya, else if. Else if nilai saya masih 60 gitu ya. Saya masih boleh diberikan remedial gitu misalkan ya. Lalu yang sini, jadi misalkan lebih dari 80 lulus, lebih dari 60 remedial ya. Jika di bawah itu maka tidak lulus. Oke, kita lihat hasilnya. 65 ya tadi ya, 65. Ya, ada kurang titik koma di sini. Kita lihat, ternyata saya masih remedial ya. Kalau misalkan nilainya 40 ya, tidak lulus. Nilainya 90 maka lulus. Nah, ya, jadi jika mempunyai dua kondisi atau lebih, gitu ya, kita bisa selalu menggunakan else if ya. Bedanya else if di C++ dengan di PHP adalah kita bisa menyambungkan kata-kata else if-nya di sini. Ya. Kalau misalkan ternyata ada else if lagi gitu ya, nilainya masih bisa lebih dari 40 gitu. Lebih dari 40, misalkan remedial yang remedial 2 kali gitu misalkan. Nah, ternyata misalkan berarti 45 ya, 45. Oke, remedial 2 kali. Ya, ini adalah penggunaan conditional statement if dalam PHP. Selanjutnya, kita bisa juga menggunakan switch ya, switch. Oke, sintaksnya bagaimana? Misalkan di sini saya mempunyai nama hari gitu ya. Hari sama dengan 1 gitu ya. Nah, lalu kita bisa melakukan switch ya, switch variabelnya ya, variabelnya adalah hari, lalu case-nya ya. Case-nya di sini adalah 1 misalkan. Lalu kalau bedanya switch sama if ya, kalau if ini kondisi di sini itu boleh kondisi yang operator relasi atau operator logika seperti itu. Cuman kalau di switch ini, yang ini nilainya harus scalar values gitu ya. Scalar values itu hanya nilai-nilai yang bulat gitu ya. Jadi bisa untuk integer seperti ini atau karakter gitu ya. Nanti jadi kita tidak bisa memiliki conditional di case-nya di sini ya. Di sini langsung ketemunya harus scalar values. Seperti itu. Jadi misalkan di sini case 1, maka ternyata 1 itu dia adalah hari Senin. Ya, kalau misalkan ternyata tidak ada, saya bisa ketikkan di sini hari tidak valid misalkan. Oke, akan kita lihat hasilnya. Mungkin yang ini saya komen dulu. Oke, kita lihat. Oke, ada error ya. Saya selalu lupa titik koma. Ya, hari Senin ya, karena dia 1. Kalau misalkan 2 seperti apa? Hari tidak valid ya, karena dia tidak ada di case-nya. Ya, biar ada di case-nya ya kita tinggal tambahkan. Misalkan case 2 hari Selasa.
Oke, seperti itu ya. Ini adalah penggunaan switch case. Nah, kalau misalkan di switch case ini ada satu keyword penting ya, yaitu break. Ya, misalkan saya tidak tambahkan break di sini ya, dan harinya saya ganti 1, akan kita lihat apakah hasilnya. Nah, di sini akan keluar hari Senin, hari Selasa, gitu ya. Karena apa? Ya, karena ketika dia masuk case ini, dia akan me-outputkan hari Senin, gitu ya. Nah, meskipun dia sudah selesai di case ini, karena tidak ada break, maka dia akan lanjut ke case selanjutnya. Ya, ke case selanjutnya meskipun case-nya salah gitu ya. Case-nya bukan 1 gitu ya. Tapi karena dia sudah masuk ke case ya dan tidak ada break-nya, maka dia akan lanjut ke case-case selanjutnya sampai dia ketemu break. Ya, ketika dia sudah ketemu break, maka dia akan keluar dari blok switch case ini. Ya, nah ini adalah pentingnya penggunaan break. Ya, ini adalah 2 contoh conditional statement dalam PHP.